Jika anakmu bertanya, mengapa Allah tak bisa dilihat? Maka beginilah cara menjawabnya yang benar sesuai dengan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pernahkah kita ditanya oleh anak-anak kita, oleh putra-putri kita, tentang Allah, mengapa Allah tidak bisa dilihat? Jika anak bertanya mengapa Allah tidak bisa dilihat, maka jelaskanlah sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, khatibun nasa ala qadri uquluhim. Berbicaralah oleh kalian kepada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal pemikiran mereka. Jangan terlalu jelimet, jangan terlalu bulat, jangan terlalu banyak neko-neko, dan jangan terlalu banyak dalil. Tetapi jawablah dengan secara sederhana. Maka jawablah bahwa Allah itu maha besar. Ini kata kunci utama. Allah itu maha besar. Allahu Akbar, artinya Allah maha besar. Ingat, ini kata kunci nih. Allah itu maha besar. Allah lebih besar dari semua makhluk ciptaannya. Makhluk artinya ciptaan, yang diciptakan. Sedangkan Allah artinya khalik, begitu ya. Allah yang menciptakan. Kita semua adalah ciptaan Allah. Dalam bahasa Arabnya namanya makhluk. Allah lebih besar dari seluruh langit dan bumi, karena Allah maha besar. Allahu Akbar artinya apa? Yuk coba begitu. Allah maha besar. Maha besar itu berarti yang terbesar, yang paling besar. Allah lebih besar dari seluruh langit dan bumi. Mampukah kita melihat seluruh permukaan langit dan bumi sekaligus? Nah gitu. Dijawab tapi dengan cara pertanyaan balik. Setelah dijawab, dijelaskan sedikit, ditanya kembali. Mampukah kita melihat seluruh permukaan langit dan bumi sekaligus? Sekaligus loh ya. Coba perhatikan. Jika kita melihat ke atas, ayo coba melihat ke atas, maka bumi tidak terlihat. Ayo, siapa yang bisa melihat bumi? Padahal melihatnya ke atas. Pandangan matanya menuju ke atas. Tetapi pertanyaannya, coba bisakah kita melihat bumi? Ya nggak bisa. Dan jika melihat ke bawah, ayo sekarang melihat ke bawah, melihat bumi, maka langit tidak terlihat. Jadi dibalik bertanya kepada anak. Saat anak menghadap ke bawah melihat bumi, ditanya, mampukah kita melihat langit? Enggak bisa. Loh terus bagaimana nih? Tatkala kita melihat ke atas, bumi tidak terlihat. Tatkala kita melihat ke bawah, langit tidak terlihat. Kemudian dijelaskan, bisakah bola mata kita yang kecil melihat Allah? Bola mata kita ini, bola mata kita kecil sekali. Coba kemudian dijelaskan lagi. Kita ini hidup di mana? Misalnya di desa A, di kampung A, kecamatan A, misalnya nih. Ditelaskan, kita hidup di sini, di kampung ini. Bisakah kita melihat seluruh kampung ini? Nah, anak akan menjawab tidak bisa, tidak bisa. Itu baru melihat satu kampung, belum melihat keadaan satu kecamatan, ya kan? Satu kecamatan kan luas.
Belum lagi melihat satu kabupaten, belum melihat satu provinsi. Lah, bisakah kita melihat seluruh permukaan bumi di Indonesia? Tidak bisa. Ini baru Indonesia. Belum kita melihat seluruh permukaan dunia. Ini baru dunia. Belum melihat permukaan langit. Sedangkan Allah maha besar dari itu seluruhnya. Sehingga tidak mungkin Allah bisa dilihat dengan mata kepala kita yang kecil ini. Bola mata kita ini hanya mampu melihat sesuai dengan tangkapan saja. Tangkapan bola mata. Ayo coba lihat tuh. Lihat langit. Ayo lihat langit. Coba bisa melihat langit yang ke barat? Bisa. Yang ke timur gak kelihatan. Tatkala melihat langit yang ke timur, ke barat gak kelihatan. Yang ke utara, ke selatan gak kelihatan. Inilah kelemahan manusia begitu. Kita ini manusia ciptaan Allah yang sangat lemah. Inilah cara kita mendidik anak-anak kita agar paham tentang Tuhannya. Karena Allah itu Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Satu. Tidak boleh ada sekutu. Karena Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, Allah tidak memiliki sekutu, nggak ada pembandingnya. Nggak ada yang menyamainya. Allah nggak sama dengan langit, enggak. Allah nggak sama dengan bumi, enggak. Allah nggak sama dengan lautan, enggak. Allah nggak sama dengan matahari, tidak. Allah nggak sama dengan bulan, tidak. Allah nggak sama dengan bintang-bintang, tidak. Allah tidak sama dengan angin, enggak. Angin itu makhluk ciptaan Allah. Allah nggak sama dengan gelap, enggak. Allah nggak sama dengan cahaya, enggak. Allah pokoknya nggak pernah sama dengan makhluk ciptaannya. Allah maha besar. Allah lebih besar daripada seluruh permukaan langit dan bumi. Dan Allah meliputi segalanya itu, begitu. Enggak seperti Tuhannya orang-orang di luar Islam. Nah, Tuhannya orang di luar Islam kan misalnya nih, Tuhannya ada di Amerika. Lalu bagaimana dengan laut-laut yang ada di Amerika? Ikan-ikannya siapa yang ngasih makan? Kan begitu. Belum lagi orang Indonesia. Misalnya kalau Tuhannya orang Indonesia di Indonesia saja, lalu bagaimana orang Malaysia, orang Singapura? Kan begitu repot nih. Jadi Allah Tuhan satu-satunya yang maha besar, yang meliputi seluruhnya, sehingga Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Karena Allah meliputi segalanya, maka Allah mampu melihat dan mengetahui seluruh keadaan makhluknya. Begitu. Ini adalah jawaban yang insya Allah gampang diterima dan gampang dicerna oleh anak-anak, asalkan anak-anaknya sudah di atas 3 tahun. Demikianlah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.